Kabar terbaru teman-teman, Habib Syafiq Zainal Abidin Alaidrus ini predator tak tanggung-tanggung. Korbannya ada 31 gadis remaja. Bahkan sampai dibuatin video. Luar biasa biadab. Kita simak. Warga desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Ini digegerkan dengan penangkapan seorang pria yang merupakan predator seksual yang baru berusia 21 tahun, Tribunars. Ada kurang lebih 31 anak yang sayangnya menjadi korban kebiadaban dari pelaku. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio sendiri bilang, kalau pelaku S ini sudah melancarkan aksi biadabnya selama 6 bulan atau sejak bulan September 2024 lalu. Dwi juga bilang bahwa korban ruda paksa ini berasal dari berbagai daerah, bahkan ada juga korban yang berasal dari luar Pulau Jawa. Tapi kepolisian menuturkan mayoritas korban ini berdomisili di Kabupaten Jepara. Korban ada yang kemudian berasal dari Jawa Timur, Semarang, Lampung, dan sebagian besar dari Jepara ya Tribunars ya. Kepolisian bilang kalau saat melakukan pemeriksaan, pihaknya ini menemukan rekaman video bahkan di ponsel milik pelaku yang merekam dirinya ketika sedang para korban. Jadi semua aktivitasnya ini direkam melalui video call dan disimpan dengan nama masing-masing korban, Tribunars. Kepolisian juga bilang ada salah satu korban yang sampai sekarang ini ketakutan dan bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya karena korban ini juga terus diancam oleh pelaku. Kepolisian bilang Jujur teman-teman, secara pribadi saya sama sekali nggak kaget dan nggak shock dengan berita-berita seperti ini, ya. Karena kita paham bahwa ya banyak sekali oknum-oknum Habib yang kemudian terjerat dalam kasus seperti ini. Bahkan seorang Habib yang kemudian dikultuskan sebagai imam besar pun memiliki kasus yang sama, ya, sama genrenya. Cuman ketika itu chat mas, ya kan? Dan banyak sekali kalau kita mengikuti polemik nasab, ya dari awal bahkan mungkin sebelum polemik nasab ini terjadi, ya sudah banyak sekali kita saksikan berita-berita beredar, banyak sekali oknum Habib yang kemudian melakukan pelecehan-pelecehan seperti ini. Bukan cuma pelecehan tapi kemudian juga melakukan penipuan, ya kan? Dan aksi-aksi kejahatan kriminal yang lain. Ini sangat lumrah. Ini sama sekali nggak membuat saya kaget teman-teman. Nggak sama sekali membuat saya shock. Justru yang membuat saya kaget dan shock adalah ketika ulama, kiai, ya, yang dalam hal ini mungkin memiliki otoritas atau aktif di media sosial berdakwah, tapi bungkam dengan fakta yang telah ditemukan oleh seorang kiai juga, seorang kiai Imad yang mengatakan bahwa mereka bukanlah zuriat Rasulullah SAW. Nah ini yang membuat saya skeptis dan ilfil gitu loh dengan ulama-ulama hari ini. Mohon maaf, dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim serta mahabbah saya akan kritik di bagian ini. Ketika ulama-ulama ini yang memiliki otoritas apalagi kemudian bungkam dengan kebatilan, di mana amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah seperti ini yang dikatakan sebagai zuriat Rasul? Apakah mungkin zuriat Rasul atau keluarga besar Rasul, keluarga besar Nabi itu bisa melakukan hal senista itu? Coba kita kembalikan ke salah satu kaidah, ma fil aba fil abna. Apa yang ada di dalam diri seorang orang tua itu akan diwariskan kepada anak. Maka kita pertanyakan, apa mungkin baginda Nabi memiliki keluarga besar atau keluarga keturunan yang kemudian bisa mampu melakukan hal yang senista ini? Apalagi mohon maaf, ada salah satu kiai atau ulama yang cukup populer, terkenal, saya sebutkan saja namanya, Ustadz Adi Hidayat. Bahkan gak tanggung-tanggung beliau pernah mengatakan atau memuji bahwa Habib Klen Ba'alwi adalah generasi terbaik.
bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Nah, maka melalui video ini saya akan mengkritik seorang ulama yang populer, ya, Ustadz Adi Hidayat, dengan pernyataannya, statementnya yang wallahu alam berdasarkan apa beliau mengatakan bahwa Habib Klen Ba'alwi adalah generasi terbaik. Sedangkan fakta yang hari ini kita lihat, banyak sekali hal-hal yang justru baik dari segi ajaran, ya kita nggak bisa nutup mata, doktrin-doktrin sesat ajarannya. Kemudian ada juga Habib yang melakukan pembelokan sejarah baik NU dan bangsa Indonesia ini. Pemalsuan makam begitu masif dan banyak ditemukan di berbagai macam daerah di Indonesia. Ditambah lagi ada penelitian bahwa mereka bukan zuriat Rasul. Ditinjau dari perspektif ilmu nasab, ya kan, ilmu filologi, sejarah, kemudian tes DNA, belum lagi rijalul hadis. Maka kita harus berpikir waras. Seorang Ustadz Adi Hidayat pun beliau hanya manusia biasa yang bisa saja salah, bisa keliru. Jangan sampai kita umat Islam ini kemudian fanatik buta. Mentang-mentang beliau punya titel, terkenal di media sosial, setiap yang dikatakan itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Nggak bisa seperti itu. Karena beliau-beliau ini atau beliau Ustadz Adi Hidayat itu bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul. Al-insan mal khata wa nisyan, kan seperti itu. Cuman sekarang ya bahayanya seperti itu. Masyarakat Indonesia ini sangat fanatis. Bukan cuma fanatik, ya kita dalam berislam harus fanatik, betul. Cuman jangan sampai fanatik buta. Kalau hal ini terjadi, dan memang terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia, ya, orang Islam itu seperti itu. Dia tidak melihat bobot perkataan, tetapi yang dilihat adalah ya orang yang mengatakan. Kalau orang yang mengatakan itu sudah punya nama besar, ya kan, terkenal sebagai ulama, apalagi banyak pengikutnya, ya udah. Apapun itu yang dikatakan pasti akan diikuti dan dipercaya. Nah, ini kan yang berbahaya. Nah, hari ini seorang Kiai Imad dari Banten mengajarkan umat Islam, khususnya orang-orang NU, untuk kemudian tidak mudah menerima pengajaran, ya, menerima fatwa tanpa berdasarkan dalil yang jelas, hujah yang jelas. Ya, terutama terkait nasab Habib Klen Ba'alwi yang selama ini orang-orang NU percaya Habib itu zuriat Rasul berdasarkan husnuzon, prasangka baik. Tapi hari ini dengan keadaan dan kondisi seperti ini sudah sangat tidak relevan, apalagi ditemukan fakta. Pun ditambah dengan perangai, ditambah dengan sifat watak karakternya Habib Klen Ba'alwi. Begitu banyak pemberitaan-pemberitaan seperti ini di media sosial. Apakah kita nggak bisa berpikir? Apa kita nggak bisa curiga? Apa mungkin sedikit saja kita bertanya kepada diri kita pribadi gitu. Apa mungkin zuriat Rasul, apa mungkin keturunan baginda Nabi bisa melakukan hal senista itu? Nggak dijaga oleh Allah untuk tidak bisa melakukan seperti itu. Saya pribadi nggak yakin kalau keluarga baginda Nabi itu bisa melakukan hal senista itu. Jadi melalui video ini saya mengkritik ulama, khususnya ulama-ulama yang memiliki otoritas dan ulama-ulama yang kemudian aktif di media sosial berdakwah. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan diam dengan kebatilan? Mudah-mudahan kita doakan
ulama-ulama kita hari ini yang memiliki otoritas atau aktif dalam dunia dakwah di media sosial diberikan keberanian untuk mengatakan yang hak. Qulil haqq walau kana murran. Dan mulai video ini mulai kita berpikir bersama bahwa tidak mungkin keluarga besar Nabi, keturunan Nabi itu bisa melakukan hal senista ini. Dan bagi para kibin, sadar kalian sebelum terlambat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.